الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Walhamdulillah, kita dapat berkumpul kembali pada malam hari ini dalam pengajian rutin kita membahas kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim yang dikenal dengan Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan kitab yang menjelaskan tentang al-ilmu. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pada bab yang menjelaskan tentang diperbolehkannya melakukan al-buruk, berdiri di atas kedua lututnya di hadapan seorang imam ataukah di hadapan seorang muhaddits, dan telah disebutkan dari perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam hal ini. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kita masuki bab yang berikutnya. Berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab man a'ada al-hadith thalathan liyufham anhu. Bab orang yang mengulangi hadis, yang mengulangi pembicaraan sebanyak 3 kali agar difahami pembicaraan tersebut. Faqala, maka termasuk di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala wa qauluz zur, fama zala yukarriruha.
ketahuilah bahwa perkataan dusta dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulangi peringatan beliau terhadap perbuatan dosa tersebut. Wa qala Ibnu Umar, dan berkata Ibnu Umar, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal ballaghtu, apakah aku telah menyampaikan? Salasan. Beliau juga mengulangi sabda beliau tersebut sebanyak 3 kali. Maka bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya untuk mengulangi satu ucapan dalam rangka untuk memperjelas. Sebab orang-orang yang hadir ketika mereka mendengarkan nasihat atau pada saat mereka mendengarkan pelajaran, berbeda-beda tingkatan mereka. Ada yang sekali disampaikan maka mereka dengan mudah untuk memahami. Ada pula yang disampaikan sekali maka dia belum memahami dengan baik. Tidak seperti yang lainnya. Sehingga membutuhkan takrar, membutuhkan pengulangan pada saat menyampaikan ilmu tersebut dan menyampaikan nasihat itu. Atau diulanginya kalimat tersebut disebabkan karena mungkin untuk memberikan tanbih, memberikan peringatan kepada orang-orang yang mungkin sebelumnya ketika disampaikan dengan sekali penyampaian maka dia sempat terlalaikan atau mungkin konsentrasinya tidak terarah, tidak terfokus, maka butuh untuk diulangi agar kemudian dia benar-benar bisa memahami ucapan tersebut. Atau disebabkan pula karena pendengaran yang menyebabkan dia pada awal kali mendengarkan dia belum benar-benar mendengarkan, sehingga butuh terjadinya pengulangan, sehingga dia mendengarkan setelah itu dengan baik, berbeda dengan pendengaran yang pertama. Dan demikian pula hal-hal yang lainnya yang menunjukkan bahwa takrarul kalam, mengulangi sebuah pembicaraan adalah sesuatu yang dianjurkan. Nah, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan bahwa termasuk di antara faedah mengulangi ucapan tersebut sampai 3 kali, liyufhama anhu. Tujuannya adalah agar difahami. Agar difahami dengan baik. Nah, min babit taukid, dalam rangka untuk mentakkid, menegaskan suatu ucapan agar difahami ucapan tersebut. Dan kemudian beliau di sini menyebutkan 2 hadis muallaq. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa yang dimaksud hadis muallaq yaitu hadis yang disebutkan oleh pemilik kitab tidak disebutkan sanadnya dari awal, namun dia langsung menyebutkan yang di atasnya. Seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, di sini beliau banyak kali menyebutkan hadis-hadis muallaq dalam sahihnya. Nah, termasuk di antara yang beliau sebutkan di sini. Beliau langsung menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan sanad. Faqala, maka bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ala wa qaulu zur. Ketahuilah demikian pula qaulu zur, ucapan dusta. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam bab ini
dari sabda Nabi alaihi wasallam ala wa qaulu zur, ini adalah ringkasan yang beliau sebutkan dari kelengkapan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah Nufai' bin al-Harits Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini akan beliau sebutkan nanti pada pembahasan-pembahasan yang berikutnya dalam kitab syahadat. Demikian pula dalam kitab jihad. Beliau akan menyebutkan hadis ini dengan sanadnya. Namun di sini beliau sengaja meringkas hanya sekedar untuk mengambil dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengulangi ucapannya hingga 3 kali atau mungkin berkali-kali agar kemudian difahami. Dan kalau itu merupakan peringatan, yang mendengarkan benar-benar berhati-hati dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Bakrah ini berkenaan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Dosa-dosa yang paling besar. Dosa-dosa besar itu banyak. Namun ada yang paling besar. Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah. Sampaikanlah kepada kami wahai Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-isyraku billah wa 'uququl walidain wa jalasa wa kana muttasi'an fa qala ala wa qaula zur." Yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah, menyerahkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah tabaraka wa taala. Dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan beliau bersandar sambil beliau mengatakan ala wa qaula zur. Ala wa qaula zur. Hati-hati dengan perkataan dusta. Hati-hati dengan perkataan dusta, perkataan palsu. Dan terus beliau mengulang-ulangi kalimatnya tersebut. Maka ini yang beliau jadikan sebagai penguat terhadap apa yang disebutkan pada judul bab ini. Bahwa Rasulullah alaihissalam mengulang-ulangi ucapannya. Dan hal ini adalah perkara yang dianjurkan. Termasuk dari sunnah Nabi alaihissalam. Menyampaikan sesuatu, kita mengkhawatirkan jangan sampai orang yang mendengarkan itu kurang memahami, maka diulangi lagi. Kali kedua, untuk lebih menguatkan lagi, diulangi sekali lagi, sampai 3 kali. Dan 3 kali tersebut tidak menunjukkan pembatasan. Walaupun ada sebagian para ulama mengatakan lebih dari 3 kali dimakruhkan, dibenci. Namun beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa diperbolehkan lebih dari itu apabila dibutuhkan. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis Abdullah bin Umar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal ballaghtu?" Apakah aku telah menyampaikan? Dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Hajjatul Wada', haji perpisahan. Tatkala Nabi alaihi salatu wassalam berkhutbah di Arafah, lalu beliau menyampaikan apa yang penting untuk beliau sampaikan di hadapan umatnya. Lalu setelah itu beliau pun mengatakan, "Ala hal ballaghtu?" Bukankah aku telah menyampaikan? Dan beliau mengucapkan itu hingga 3 kali. Ala hal ballaghtu? Ala hal ballaghtu? Bukankah aku telah menyampaikan? Lalu kemudian para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in mempersaksikan
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah dan telah menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau telah menasihati umat ini dan telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya jihad. Lalu kemudian beliau menyebutkan 3 hadis dengan sanadnya untuk menguatkan apa yang beliau sebutkan pada bab ini. Yang pertama berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdah, telah memberitakan pada kami Abdah bin Abdullah As-Saffar. Nah, beliau berasal dari Basrah, Abu Sahal. Qala haddatsana Abdus Samad bin Abdul Warith bin Sa'id. Beliau juga berasal dari Basrah. Kunyahnya sama dengan Abdah, Abu Sahal. Abdah kunyahnya Abu Sahal. Gurunya Abdus Samad bin Abdul Warith juga berkunyah Abu Sahal. Qala haddatsana Abdullah ibn al-Muthanna. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Abdullah ibn al-Muthanna. Abdullah ibn al-Muthanna bin Abdullah bin Anas ibn Malik al-Ansari, Abu al-Muthanna. Beliau juga berasal dari Basrah. Naam. Dan Abdullah bin Al-Muthanna ini dibicarakan oleh sebagian para ulama disebabkan karena hafalannya sering keliru dalam menyampaikan hadis, menyampaikan riwayat. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata tentang Abdullah bin Al-Muthanna ini, saduqun katsirul ghalat. Dia seorang perawi yang jujur tapi sering keliru. Banyak kekeliruannya. Namun Imam Al-Bukhari rahimahullah taala memasukkan beliau termasuk di antara perawi-perawi sahihnya. Qala haddatsana Sumamah bin Abdullah. Sumamah bin Abdullah ini pamannya Abdullah bin Al-Muthanna. Sumamah bin Abdullah bin Anas bin Malik. Nah, ya. Jadi seluruh perawi yang terdapat di dalam riwayat ini seluruhnya orang-orang yang berasal dari Basrah. Seluruhnya mulai dari guru Al-Imam Al-Bukhari Abdah sampai Sumamah bin Abdullah. An Anas, dari Anas bin Malik, Abu Hamzah khadimur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh perawinya dari Basrah, dan Anas bin Malik sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga tinggal di Basrah. Dan beliau sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah. Radhiyallahu ta'ala anhu. An Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana idza sallama thalatha. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya beliau, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam, kana, adalah beliau, ya, atau kalau kita terjemahkan adalah kebiasaan beliau, karena kata-kata kana, ya, seperti yang disebutkan dalam konteks kalimat seperti ini, kana idza sallama thalathan. Kata-kata kana di dalam bahasa Arab itu mengesankan sesuatu yang istimrariyah,
sesuatu yang selalu dikerjakan. Nah, senantiasa dikerjakan. Sebab kana, kata-kata kana di dalam bahasa Arab menunjukkan subut wa jawab. Ya, ketika disebutkan satu sifat dengan kana menunjukkan sifat itu tetap. Ya. Menunjukkan sifat itu zabit, kokoh. Ada pada yang disifati. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima." Wa kana Allahu, dan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu Maha mengetahui. Yang dimaksud kana di sini menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sabit, lazim, daim. Terus-menerus. Bukan berarti kana ini menunjukkan lampau kemudian akan datang, tidak. Lah. Nah, kana di sini menunjukkan sesuatu yang tetap. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa kana di dalam hadis ini itu menunjukkan bahwa ini perbuatan yang senantiasa dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi kebiasaan beliau. Idza sallama thalathan. Apabila beliau menyampaikan salam, beliau menyampaikan salam 3 kali. Nah, beliau menyampaikan salam 3 kali. Ya. Dan yang dimaksud oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini yaitu dalam perkara istizan. Ketika seorang minta izin, mau datang ke rumah seorang, kita ingin bertemu dengan seorang, apabila kita hendak minta izin, salam 3 kali. Nah, jadi bukan yang dimaksud di sini adalah setiap bertemu salam 3 kali, walaupun sudah dijawab. Assalamualaikum, sudah jawab. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sampai berulang-ulang? Sudah dijawab. Nah, kan Rasulullah 3 kali kalau salam. Nah, enggak seperti itu. Kalau sudah dijawab ya sudah. Nah, ya. Kadang-kadang kita mendengarkan sebagian penceramah itu kalau jawabannya itu enggak rame, diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab, ya bro, waalaikumsalam. Dan tidak serentak. Diulang lagi. Assalamualaikum, biar jawabannya serentak dan rame. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yujzi'u 'anil jama'ati ay yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati ay yarudda ahaduhum. Cukup kalau mereka sudah berkelompok, yang menjawab 1 orang itu sudah cukup. Kalau 1 orang menjawab, sudah mewakili yang lain, sudah cukup. Yang lain tidak lagi wajib untuk menjawab sunnah. Nah, demikian pula dalam hal mengucapkan salam. Ada 10 orang rombongan datang, 1 orang mengucapkan salam sudah cukup. Nah, nggak harus bareng, ya. Dan tidak perlu ada yang mengkoordinir 1, 2, 3. Assalam, nggak perlu. Nah, 1 orang sudah cukup. Nah, yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal al-istizan memang memiliki adab. Apabila kita mendatangi rumah orang, ingin berziarah, di sana adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk di antara adab yang diajarkan oleh Nabi Alaihi Wasallam pada saat kita mengucapkan salam. Nah, Assalamualaikum sambil mengetuk misalnya. Ketukan pertama, Assalamualaikum. Nah, belum ada jawaban. Nah, ya, salam lagi. Assalamualaikum. Belum ada jawaban.
Yang ketiga, nggak dijawab, ya sudah pulang. Nah, jangan nongkrong di depan pintu orang terus ngetuk-ngetuk terus. Capek berdiri, duduk lagi. Nah, ya. Mungkin yang di dalam sudah mendengarkan, cuman nggak pengen dibuka. Kenapa? Mungkin ada sesuatu. Mungkin sedang istirahat, mungkin ada kesibukan tertentu. Nah, maka kita sebagai seorang musta'dzin yang minta izin juga harus punya adat. Nah, bahkan termasuk di antara sunnah, kalau disuruh pulang, pulang. Bahkan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Wa idza qila lakum irji'u farji'u. Kalau diperintahkan pada kalian, pulang. Nah, kadang-kadang subhanallah, ada sebagian orang yang merasa sakit hati kalau mana disuruh pulang. Jelek betul ada orang. Masa ustaz kayak gitu. Nah, pulang. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. 3 kali. Selebihnya ya sudah, pergi. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu marah kepada Abu Musa al-Asy'ari ya, dalam hal meminta izin. Waktu itu Abu Musa al-Asy'ari beliau tidak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu belum mengetahui bahwa termasuk di antara adab minta izin kalau sudah 3 kali maka pulang. Ini tidak diketahui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diketahui oleh Abu Musa al-Asy'ari. Padahal Abu Musa al-Asy'ari dalam hal ilmu ya Umar bin Khattab sejak awal sudah bersama Rasulullah SAW. Tidak bisa dibandingkan dengan Abu Musa al-Asy'ari. Tapi begitulah. Tidak seorang pun dari kalangan umat menguasai semua sunnah. Tidak seorang pun. Siapapun dia. Walaupun yang terdekat dari Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, barang siapa yang menyangka bahwa pada seseorang itu telah terkumpul semua ilmu sunnah, maka sungguh dia telah berdusta. Tidak seorang pun. Oleh karena itu, karena masing-masing dari ulama itu ada kekurangan dan seterusnya, maka saling melengkapi. Kadang-kadang salah seorang dari mereka punya hujjah, yang lainnya tidak memiliki hujjah. Nah, satu ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu datang ke tempatnya Umar bin Khattab. Lalu beliau minta izin dan mengucapkan salam. Pertama kali salam tidak ada jawaban. 2 kali salam tidak ada jawaban. Salam yang ketiga masih tidak ada jawaban. Ya, maka Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu pun balik. Jika balik dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, apa yang mencegah kamu? Yani kenapa enggak nambah lagi terus? Biarkan, kan itu doa itu. Nah, ya, biarkan terus. Ucapkan salam itu kan doa. Assalamualaikum itu doa. Kenapa enggak ditambah lagi? Nah, kata beliau, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sta'dzana ahadukum falyasta'dzin thalatha." Apabila diizinkan, apabila salah seorang kalian meminta izin 3 kali, hendaklah dia minta. Apabila salah seorang kalian minta izin, maka hendaklah dia minta izin 3 kali. Fa idza sta'dana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji'. Apabila dia sudah minta izin 3 kali dan tidak diizinkan, kembali. Nah, kembali, pulang. Waktu itu sempat Umar bin Khattab marah kepada Abu Musa al-Asy'ari. Nah, dan dia mengatakan, siapa penguatmu dalam hal ini? Cari yang lain. Sampai kemudian bertemu dengan Abu Sa'id al-Khudri dan menguatkan apa yang dikatakan oleh Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengatakan sabdanya tersebut bahwa di antara adab minta izin, kita minta izin 3 kali. Nah, tidak ada jawaban, pulang. Nah,
Wa idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan, dan apabila beliau berbicara dengan satu kalimat maka beliau mengulanginya hingga 3 kali. Nah, jadi ini sekali lagi kata-kata 3 kali maksudnya ya, tujuannya adalah agar difahami. Itu disebutkan nanti dalam hadis yang berikutnya. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdah bin Abdullah. Setelah kita sebutkan As-Saffar, qala haddatsana Abdus Samad bin siapa tadi ya? Ada yang masih ingat? Abdus Samad bin Abdul Warith. Nah, ya, latihan satu-satu dihafal nama-nama para ulama. Nah, ya. Abdul Samad bin Abdul Warith qala haddatsana Abdullah bin al-Musanna. Abdullah bin al-Musanna yang telah kita sebutkan tadi, saduqun katsirul ghalat. Qala haddatsana Sumamah bin Abdullah, pamannya. Semuanya mereka dari Basrah. An Anas bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalatha, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengucapkan satu kalimat maka beliau mengulanginya 3 kali hatta tufhama anhu, agar difahami. Nah, jadi tujuan mengulangi kalimat, mengulangi ucapan agar difahami. Ini disebutkan dalam hadis ini walaupun tidak disebutkan pada hadis yang sebelumnya. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim thalatha, dan apabila beliau mendatangi satu kaum lalu beliau mengucapkan salam, maka beliau mengucapkan salam kepada mereka 3 kali. Nah, setelah kita jelaskan bahwa ini hukumnya hukum al-istizan pada saat seorang minta izin. Nah, hendak masuk ke sebuah tempat, ruangan atau rumah seseorang. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad bin Musarhad Abul Hasan Al-Basri. Nah, di antara mereka ada yang menisbahkan ya dari Musaddad sampai ke nama orang tuanya, kakeknya, nama-nama yang aneh ya. Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mugharbal bin Mutarbal bin Arandal bin Arandal bin Masik Al-Asadi. Nah, nama-nama aneh ini dari namanya. Kalau Musaddad ya mungkin biasa kita dengar. Tapi mulai dari ayahnya Musarhad, Musarbal, Mugharbal, Mutarbal. Nah, entah nama-nama dari negeri mana ini. Namun sebagian meragukan penisbahan nama tersebut, apakah seluruhnya itu benar sampai bin Masik. Wallahu a'lam. Yang jelas beliau seorang perawi yang terpercaya. Qala haddatsana Abu Awanah Al-Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri. Nah, an Abi Bishr, Abu Bishr Ja'far bin Iyas Al-Yashkuri Al-Wasiti. Dan beliau ini termasuk perawi yang paling terpercaya dalam meriwayatkan hadis dari Sa'id bin Jubair. An Abi Bishr, dari Abu Bishr. Naam. An Yusuf ibn Mahak, dari Yusuf bin Mahak Al-Farisi. Naam. Al-Makki. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala,
beliau berkata, takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi safarin safarna. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terlambat dalam satu perjalanan. Nah, sebagian menyebutkan bahwa perjalanan tersebut pada peristiwa Fathu Makkah. Ya, pada peristiwa ketika mereka berjalan dari Makkah menuju Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlambat, yakni terbelakang datangnya. Fa'adrakana, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati kami. Wa qad arhaqna as-salata, dan kami telah bersiap-siap untuk mengerjakan salat. Karena kebiasaan para sahabat, apabila mereka mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, ya, mereka biasanya mengakhirkan salat sampai Rasulullah datang. Naam, agar yang menjadi imam salat mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu Rasulullah terlambat, maka mereka menunggu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, wa qad arhaqna as-salata, lalu kemudian kami pun ya bersiap untuk mengerjakan salat al-asr, dan pada waktu itu salat yang kami kerjakan adalah salatul asr. Wa nahnu natawadda, dalam keadaan kami pada waktu itu berwudu. Nah, kami berwudu karena mereka ingin segera agar mereka ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan salat tersebut, maka sebagian mereka berwudu dengan tergesa-gesa. Wa nahnu natawadda, kami berwudu, faja'alna namsahu ala arjulina, maka kami pun mengusap kaki-kaki kami. Jadi enggak dicuci, tidak dibasuh, hanya diusap saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan tersebut, fanada bi'a'la sauti, maka beliau pun memanggil dengan suaranya yang tinggi, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit dari api neraka. Marrataini aw thalathan, ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali atau 3 kali. Demikian disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka di dalam hadis ini juga menjelaskan pada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan nasihat, dalam memberikan teguran terhadap kesalahan yang terjadi, beliau pun marrataini aw thalathan, 2 kali atau 3 kali. Maka menunjukkan boleh diulang-ulang agar yang mendengarkan itu perhatian, agar yang mendengarkan tersebut benar-benar mereka memahami apa yang disampaikan kepada mereka. Dan di sini juga menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk memberikan hidayah dan bimbingan kepada umatnya. Nah, sehingga terkadang ada satu hal yang penting bagi beliau agar disampaikan pada umat agar mereka benar-benar memahami, maka diulang-ulang. Oleh karena itu terkadang kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sekian banyak kejadian di mana Rasulullah alaihi wasallam memberikan nasihat yang sama. Nah, memberikan nasihat yang sama. Dalam kesempatan ini beliau memberikan nasihat. Dalam kesempatan yang lain lagi beliau menasihati lagi, agar kemudian larangan-larangan tersebut menjadikan orang yang mendengarkannya berhati-hati, agar mereka tidak mengulangi perbuatan tersebut. Nah, dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita perintah untuk menyempurnakan wudu dan larangan dari mengulangi
cara berwudu yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diperintahkan membasuh ya harus dibasuh. Dan yang disyariatkan untuk disapu ya disapu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan anggota-anggota wudu yang wajib untuk dibasuh adalah wajah, seluruh permukaan wajah, kemudian tangan sampai ke siku dengan sikunya, dan kaki sampai ke mata kaki dengan mata kakinya. Sedangkan yang disapu adalah kepala dengan cara yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Perhatikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah. Faghsilu, yang dibasuh wujuhakum, menunjukkan wajah adalah objek yang dibasuh. Wajah-wajah kali dia di fathah lagi, seperti wujuha juga di fathah mansub, menunjukkan bahwa aidia juga dibasuh, yaitu tangan sampai ke siku ilal marafiq. Wamsahu bi ru'usina, ada huruf ba, harful jar di depannya, bi ru'usikum, perintah untuk disapu. Sapulah, usaplah kepala-kepala kalian. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, arjula di fathah, bukan arjuli. Kalau arjuli ya, maka mungkin dikatakan bahwa, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa arjulakum dengan dimansub di fathah, menunjukkan hukumnya sama seperti membasuh tangan sampai ke siku dan membasuh wajah, yaitu dibasuh, bukan diusap. Maka hadis ini menguatkan ayat tersebut, bahwa kaki termasuk bahagian yang dibasuh dan bukan diusap. Dan hadis ini juga merupakan bantahan kepada sebagian ahlul bid'ah, seperti kaum Rafidhah. Kaum Rafidhah mengatakan bahwa kaki itu cukup disapu saja, tidak dibasuh. Di antara tata cara berwudunya kaum Syiah Rafidhah, kaki itu mereka mencukupkan diri dengan menyapu dan tidak membasuhnya, dan ini menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini Rasulullah alaihi wasallam juga memberikan peringatan dari tidak menyempurnakan ketika membasuh. Harus sempurna. Termasuk di antara yang membasuh kaki harus sempurna. Seluruh permukaan kaki sampai ke mata kaki harus terkena air wudu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan ancaman neraka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu. Karena biasanya sebagian mereka berwudu itu tidak memperhatikan dalam hal membasuh tumit-tumit mereka. Nah, ya, sebagian mereka asal-asalan, ya, tinggal ditaruh, disiram begitu saja, lupa bahagian belakangnya. Nah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan dan menyebutkan tumit, karena tumit ini anggota wudu yang sering dilalaikan. Ya, bukan berarti kalau yang tidak dibasuh itu ibu jari berarti nggak apa-apa, atau jari kelingking itu tidak terkena air tidak mengapa, tidak. Disebutnya tumit hanya sekedar untuk memberikan peringatan, sebab kalau yang namanya jari ya biasanya sering terkena air wudu, namun bahagian belakang sering tidak terkena, khususnya bagi mereka yang
tidak terlalu memperhatikan dalam hal isbagul wudu, menyempurnakan wudu tersebut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Kebinasaan atau neraka wail bagi al-aqab, tumit-tumit yang tidak tersentuh di neraka. Nah, yang tidak tersentuh air wudu mendapatkan ancaman neraka. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa hendaklah jangan kita meremehkan satu perbuatan dosa. Nah, dan kita menganggap hanya tumit saja, gampang. Di sisi Allah Subhanahu wa taala ternyata itu sangat besar sekali. Jangan kita menganggap sesuatu yang kecil itu kecil. Dalam keadaan itu perbuatan dosa. Boleh jadi dengan perbuatan itu menyebabkan kita dilemparkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin. Na'am. La yahwi biha balan. Na'am. Yahwi biha ila nar jahannam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang seorang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak merasa, ternyata dengan kalimat tersebut melemparkan dia atau dimasukkan ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Lalu beliau mengatakan, "Innahuma la yu'adzaban, wa ma yu'adzaban fi kabir. Bala innahu la kabir." Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini disiksa oleh Allah, siksaan kubur. Dalam keadaan kedua-duanya disiksa oleh Allah, bukan karena melakukan sesuatu yang besar, yakni banyak dari kalangan manusia menganggap remeh, menganggap enteng perbuatan itu. Padahal itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala akibatnya. Amma ahaduma fakana la yastanzihu minal baul. Adapun yang pertama yang disiksa karena dia tidak membersihkan ketika beristinja. Ya, ketika dia buang air kecil, gampang, tidak dibersihkan. Subhanallah, seperti kebanyakan orang, subhanallah. Mau buang air kecil, ya, cari tempat. Di sembarang tempat. Ya kalau anak kecil, anak bayi ya dimaklumi, tapi ini orang dewasa. Kemudian tidak istinja, tidak membersihkan, sehingga pakaiannya ternajiskan. Sarungnya, celananya menjadi najis. Bagaimana dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu? Dan yang kedua, wa ammal akhar fa kana yamshi bin namimah. Dia suka mengadu domba di antara manusia. Datang ke fulan, lalu memfitnah yang lainnya, datang lagi kepada si Allan, difitnah lagi, agar terjadi percekcokan, permusuhan di antara mereka. Maka ini sangat besar, walaupun banyak di antara manusia menganggap ini adalah sesuatu yang ringan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kita menganggap satu perbuatan dosa itu suatu hal yang biasa. Akibatnya fatal pada saat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Neraka. Penting bagi kita untuk memelihara diri, memelihara keluarga, memelihara masyarakat kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Hendaklah kalian memelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan manfaat dari apa yang telah kita jelaskan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.